lebih baik diucapkan atau lebih baik yang keluar dari lisan seseorang kecuali kalimat syahadat. Yang mana kalimat syahadat itu menunjukkan bahwasanya kita sebagai hamba dari Allah, ya, mengakui dan meyakini, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan percaya bahwasanya Nabi Muhammad adalah Nabi dan utusan Allah. Menurut, ya. Jadi sebelum hari kiamat yang benar-benar semua makhluk ataupun semua manusia, bahkan seluruh alam semesta itu dimusnahkan dan disirnakan oleh Allah, terlebih dahulu kita sebagai manusia pasti akan mengalami yang namanya kematian. Jadi kematian setiap individu, bukan kematian secara massal seluruh alam semesta. Ya muga-muga ae kita semua tidak menangi sing diarani dina kiamat sing kabeh iku dimusnahno karo Gusti. Mergo sebelum itu terjadi, sebelum itu terjadi semua, maka ada yang namanya fitnah. Fitnah Dajjal itu adalah sebuah musibah bagi orang-orang yang mengkufuri, bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Darani iman bukan hanya sekedar kita paham ilmunya, roh teorinya. Sehingga yang buatan semangat iman itu kalau dibagi menjadi nah, kali ini iman itu ya apa sih? Percaya, yakin bahwa Allah itu adalah satu-satunya Tuhan kita, yang patut kita sembah, yang patut kita ngobati. Kita taat atas semua perintah-perintahnya. Itu kan teorinya. Tapi pada kenyataan kita itu sering melupakan, sering cara ngono melanggar keyakinan yang ada pada hati kita sendiri. Jari ini iman, jari ini taat nang Gusti Allah, jari ini percaya Gusti Allah itu Maha Kuwasa. Tapi di saat kita ini sedang dicoba oleh Allah dengan mungkin cobaan itu hanya sebatas cobaan yang skalanya itu kecil, cuman kita tidak mampu untuk melewati ujian tersebut, sing akibatnya kula karo sampean napa gak cocok karo sing diyakini, sing diucap nah mungkin niku sing kudu diangen-angen mana. Jadi memang iman niku iso munggah, iso mudhun. Lah munggah yang ngono iku, munggah sapiro ya tergantung. Utawa bisa diarani iman iku kandel tipis. Tipis iki tipis sapiro. Kandel ya kandele sapiro. Lah kira-kira kandele kaca mungkin 1 mili, 2 mili, 3 mili, 4 mili, 5 mili dan sebagainya kan ngono to. Bisa juga iman kita sama seperti tebelé kaca. Iman sapiro iman lah itu. Tapi terlebih dari tebal tipis memang ya ora padha. Yang penting kita sendiri bisa
selalu introspeksi, selalu bisa menilai diri kita sendiri seberapa besar, seberapa tebal iman kita kepada Allah. Jangan lantas awake dhewe itu gampang menilai orang lain. Meskipun menilai orang lain itu lebih mudah dibanding menilai dirinya sendiri. Nah, jadi kita sebagai manusia atau sebagai hamba dari Allah ini akan didatangi yang namanya dino kiamat. Sebelum datangnya dino kiamat sing kubro bahasanya ya. Jadi sebenarnya dino kiamat, yang ngomong dino kiamat itu kan hari kebangkitan setelah semua makhluk itu mati. Nah, sing lebih tepat sebenarnya ini nggih napa? Kata-kata dino akhir. Maksudnya apa? Hari terakhir manusia hidup di dunia. Nah, harusnya seperti itu. Nah, yaumul kiamah itu kan hari kebangkitan setelah manusia mati. Tapi kalau yaumil akhir itu adalah hari di mana manusia terakhir hidup dan merasakan dunia. Berakhirnya manusia atau makhluk merasakan kehidupan di alam dunia itu harus diputus dengan yang namanya kematian. Jadi proses manusia ingin menuju ke akhirat itu harus diputus dengan yang namanya kematian. Itu pun tidak bisa langsung ke alam akhirat. Terlebih dulu transit bahasa di alam kubur atau alam barzakh. Nah, jadi diceritakan di dalam satu keterangan bahwasanya setiap manusia ini akan didatangkan yang namanya hari terakhir bagi dirinya sendiri, yaitu yang namanya kematian. Ketika ruhnya keluar dari badan jasadnya, itu terjadi dengan berbagai macam model. Maksudnya modelnya wong leh mati kan beda-beda. Nggih. Ana sing mecicil, ana sing ya merem kadang, ya ana sing biasa koyo wasno. Akan diceritakan di kene sing keterangane apa? Senin wingi niku nganti sembarang kalirin niku berubah total. Nggih. Kupinge buntu. Umpama mulai kapan kupinge buntu, jadi semua suara tidak akan bisa didengar oleh manusia itu. Mata melihat tapi kosong, dengan pandangan kosong. Nanti sembarang kali lah. Jadi perubahan itu pasti terjadi ketika di saat manusia itu ruhnya keluar dari badannya. Bahkan orang-orang yang dicintai, kerabat dekat yang dulunya ya, pas waktu menungso itu jek urip, dia jek dikatakan, tapi ketika mati ya kadang kala sempat bayang noai, sempat tonton ae wong lewis kapan ditinggal. Paling kan ya nganti 40 dino gede ini 100 dino. Mari pun ya lali. Lho iku lho. Jadi sebenarnya yang kita miliki selama ini sebenarnya tidak ada apa-apanya. Jange ora kanggo. Menapa? Mboten enten kanggone lewis titiwancine kematian itu sudah mendatangi kita. Pintu tobat juga akan tertutup
Jadi pintu tobat akan tertutup. Nah, jadi di saat sakaratul maut itu terjadi pada setiap manusia, pada setiap hambanya Allah, ya, maka kesempatan bagi para setan untuk menggoda dan menyesatkan, sehingga yang dulunya kita yakin iman kepada Allah akhirnya berpaling dari Allah, akhirnya mengikuti apa yang dikatakan, apa yang dituntun oleh setan. Nah, mula perlu yang namanya badan kita, jiwa kita ini sebelum kita menghadapi kejadian yang seperti itu tadi, bayangkan tadi, itu kudu dikulinakno. Jadi sesuatu yang masuk pada seluruh anggota tubuh kita, mata kita, telinga kita, hidung kita, mulut kita, pikiran kita, hati kita, semuanya, tangan kita, kaki kita, semuanya ya. Semua yang masuk, semua yang diserap oleh bagian yang ada pada tubuh kita harus sesuatu yang baik. Lek kapan wis kulino, jenenge kulino. Kulino kan sudah terbiasa melakukan hal-hal yang baik. Dodole mati, yo pas waktu awake dhewe nglakoni keapian kesalahan. Tapi sebaliknya di saat kita ini sudah terbiasa melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang buruk, ya iso hukum mati nih 99% yo enek. Ya meskipun ada 1% jenenge gak mesti kan. Nah ngene to. Tapi dibanding nomene lebih besaran 99 daripada 1%. Nah, mulai kapan jek diparingi kenikmatan, ilat iki iso ngucap kanthi fasih la ilaha illallah, dilanggengno iku ya apa sih? Ya dikulina dodol pas wayahe sakaratul maut, kok cacak sakaratul maut, kadang kaget iku sing dunekno ya kalimah yang baik kan ngono to. Lah kapan wis kulino apik lho, ilate lho muni apik lho maksud kula. Kalimat ini saya wis semua dikageti paling astagfirullahaladzim, subhanallah. Nah ngono to. Kalimat-kalimat yang baik, yang mana di situ itu mengandung apa? Sesuatu yang mengagungkan Allah. Kalimat yang menunjukkan kita itu ingat kepada Allah. Tapi lek kapan kulino elek, wah gati asu iki ngono. Yo gak apa-apa yo ana asu kan yo. Maksudnya kan di contoh asu. Nah, itu kok kulino. Tunggale les kulino sujud. Ya dadi ya gak abot pas waktu nglakoni sujud. Kulino poso yo gak abot nglakoni poso. Kulino salat yo gak abot nglakoni salat. Semuanya itu perlu pelatihan. Jadi gak ono ceritane awake dhewe iku iso ngrasakno enteng, iso ngrasakno gampang lek gak diawali dengan yang namanya kulino. Dan kulino itu awalnya pasti dipaksa. Harus dengan paksaan. Kan ngono to. Niku wis hukum alam, cara ngoten wis ya wis ngono iku. Ya meskipun ada salah satu yang tidak seperti itu. Maksudnya apa? Ya ketika Gusti Allah memberi hidayah sing awale iku gak kulino nglakoni apik, dodo mari ngono berubah drastis melakukan hal yang baik. Ya ono yo, cuma kan yo iku orang pilihan bahasanya kan ngono. Terus siapa kita kalau ingin menanti
kejadian seperti itu tadi yo ora to. Itu pun biasanya wong sing iso ngono iku kan ya mergo mungkin karena jerih payah dan usaha bahkan doa orang tuanya dulu. Ngono. Gak mungkin umpama nggih amit sewu umpamane dudurane wong gak tayo kabeh. Apa sing diarep-arep? Ya ngono to. Lah, ya umpama dundurane dhewe iki apik, wong ahli ibadah, wong sing ijen nang Gusti Allah ya gak oleh dibanggakno. Iku sing nglakoni apik, sing sae niku kan mbah-mbah sampean. Sampean. Lah kan ngono. Jadi jangan mudah membanggakan aku iki turunane ngene. Lha terus apa oleh turunane ngono? Lah ngono to. Terus saiki sampean iku lho iso gak kaya mbah buyut sampean. Wis kali dodol jenenge mbah buyut sampean. Ya ngono ta kebanyakan kan orang-orang seperti itu. Harusnya dengan kita memahami sejarah dari leluhur-leluhur kita, Mbah Buyut awake dhewe kapan wong niku sae, bahkan dia itu orang yang dekat dengan Allah. Itu harusnya bisa dijadikan sebuah semangat untuk kita lebih giat mendekat kepada Allah. Oh kok digaya-gaya ngono, harusnya ngono. Nah, lalu wis kaya ngono. Kejadian ketika seseorang itu didatangkan oleh Allah yang namanya kematian bagi mereka, maka semua yang dulunya dimiliki yang bisa dilakukan oleh seseorang itu ketika masih sehat, masih segar bugar, ya secara langsung berubah drastis. Gak iso lapo-lapo nganti dadi kembang bayang umpomo. Ya bukan elek yo dari kembang bayang niku ya durung karuan. Lek ketika orang itu nganti dadi kembang bayang ya mungkin. Nah, loro tahun-tahunan gak iso obah. Nguyuh kadang lek gak diterno gak iso dicuci gak iso. Jadi enak gak enak di dhuwur, Pak. Tapi ketika dia sabar, yo gak apa-apa, yo apik. Kan ngono. Meskipun kebanyakan wong sing lorone nemen ndek dhuwur bayang itu rata-rata sampah. Nah, ya itu harusnya kita jadikan sebuah napa nggih? Sebuah pengingat. Awake dhewe iku dikai contoh secara langsung karo Gusti Allah. Itu kan contoh ta sebenarnya. Contoh betul. Contoh. Cuman awake dhewe iki mata batin kita ini ternyata masih tertutup oleh hijab-hijab atau oleh kotoran-kotoran yang ada di hati kita. Jadi melihat, matanya melihat, tapi sejatinya dia tidak melihat. Kupingnya, telinganya mendengar, tapi kaki ini ya gak keluar. Nah, yo pancen yo gawane menungso ngono, tapi gawan elek kan yo gak oleh dilestarikan. Kan gawan elek loh. Ya, gawane menungso iki jarine lali karo salah lah ngono to. Nah, salah itu kan ya sesuatu yang tidak benar to. Kan gawan to. Tapi gawan sing koyo ngono mosok ya di lestarikan. Mosok ya di mes, cek subur ngono to. Tunggale wong lali mosok lali yo terus. Nggih. Lali itu yo enak yo gak enak. Lepas lali wayahe nyaur utang. Enak kan guna wis dhewe. Iya. Tapi lepas kapan lali liyane, contoh sing gak enak iku apa? Lali gak enak niku apa? Apa? Lali sing ujung-ujungnya gak enak. Lu ujung-ujungnya gak enak kok. Umpama lali mangan ngono ya. Lali ya.
Tetep kan akibatnya gak enak. Lesu loh. Jadi gak sadar lesu itu mergo apa? Lali kowe kapan durung mangan. Dan terus no. Rusak atau sehat tapi berkurang. Kesehatannya dari berkurang. Akeh meneh. Jadi koyo ngono iku. Jadi perubahan-perubahan yang dialami oleh setiap manusia itu pasti mengalaminya. Yang namanya kematian itu pasti mengalami. Jadi mumpung masih ada kesempatan pintu tobat itu masih terbuka lebar. Jadi pintu tobat itu sebenarnya sampai detik ini masih terbuka lebar. Cuma awake dhewe gak ketok. Nggih, mboten ketok. Mereka yo gak koyo bukake kok buka lawang ora. Mboten nggih, mboten koyo ngono. Pokoknya di saat manusia itu masih bisa menghirup udara, masih bisa bernafas, maka pintu taubat terbuka lebar bagi kita. Nah, kapan pintu taubat itu terbuka, tinggal kita ini mau meminta ampun kepada Allah, mau melakukan taubat kepada Allah atau enggak. Apa sih perlu dilakukan yang namanya sebuah taubat? Karena pada dasarnya manusia itu tempatnya lupa dan tempatnya salah kan ngono tuh. Nah, karena salah itu kalau semakin lama semakin menumpuk maka itu menjadikan sebuah dosa. Nah, dosa iso lebur le kapan tobat nang Gusti Allah. Nah, bagian-bagian dari tobat itu adalah minta ampun kepada Allah atas segala kesalahan yang pernah dilakukan kita. Ngono to. Lah kapan wis tau nglakoni salah terus kok gak njaluk sepuro, selamanya kita akan terbebani yang namanya dosa. Nah, kapan dipikir-pikir meneh. Wis pirang ton bahasane dosa sing membebani diri kita. Dosa yang pernah kita lakukan seberapa banyak, seberapa besar dosa yang pernah kita lakukan. Yo iku lek kapan mata batine gak terbuka lebar, yo gak rumangsa. Ya seolah-olah awake dhewe koyo bener. Ya mereka iku mang mata batin kita ini tertutup. Gitu. Tertutup. Banyak sendi-sendi atau banyak apa nggih cara ngono sesuatu yang bisa menghantarkan kita untuk melakukan suatu kebaikan, tapi karena mata batin kita ini tertutup, yo akhirnya kayak gak ketok. Awake dhewe ngomong api iku wis dadi sebuah amaliyah yang baik. Awake dhewe melakukan hal-hal yang baik, ya, tangan digunakan untuk hal-hal yang baik. Paribasane digawe nopo? Nutuk paku ning centelan paribasane ning kene ya. Tek tangan to. Cuma itu tok, paku dicekel tangan kiwa, tangan tengene nutuk apa nggo paling ndok. Tek. Ki opo paku iki? Digawe nyantolno kopiah paribasane. Ya. Akhirnya karena kita pas waktu sholat itu urung lewat kopiah digawe kopiah itu. Yo maksudnya kopiah dhewe ya. Umpama anjine niate nangku didekek kopiah sapa-sapa sing gawe. Digawe sholat. Iku hal kecil. Tapi efeknya itu sangat luar biasa. Bagi yang pertama kali. Soalnya kok kopiah digawe sholat. Makanya kula kan tak nate matur. Keterangane Kanjeng Nabi niku kan ngene. Apa niku? Apa itu? Lali. Pokoknya intinya ini,
Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Siapa saja yang menunjukkan kebaikan. Menunjukkan kan bisa juga tidak untuk dodono kan enggak. Dodono kan tidak harus dengan kata-kata. Gitu? Terkadang itu menunjukkan hal yang baik kepada orang lain itu dengan sikap, dengan perbuatan. Contoh Pak Iku masih tak contoh, itu kan sebuah perbuatan. Ya, secara tidak langsung kita sudah menunjukkan bahwa kita memberikan petunjuk. Di gunung ono kopiah. Nah, kopiah kapan dicentral, apa umpama ditulis untuk umum. Nah, ini cetok. Soalnya dipikirin itu pribadi ya. Akhirnya pas waktu ono wong ngakui sholat gak kopiah. Ketok ono kopiah untuk umum kita. Ya. Terus dikayak sholat wis piro kebaikan yang dilakukan orang yang sedang sholat dengan memakai kopiah itu otomatis seringet ngeranfer nang orang yang menunjukkan kebaikan itu. Umpama pas eling wah terus bisa ada wah kopiah lo mau iya gak terus bisa ada itu sebuah petunjuk. Le, gara-gara kopiah akhirnya awake dhewe eling. Itu hal yang baik. Itu contoh ringan sebenarnya. Ya, contoh ringan. Jadi sebenarnya gak usah sing neko-neko. Ojo kok berpikir seolah-olah berbuat kebaikan itu harus dengan sesuatu yang luar biasa, enggak. Terkadang itu kita mulai dengan hal kecil. Gitu. Aja cuman pikir marung sholat niku liyane sholat umpama itu tidak bisa melakukan hal yang baik, tidak termasuk hal-hal yang baik ya tetap. Tapi sebenarnya itu mau loh. Karena awake dhewe mata batin kita ini tertutup oleh urusan duniawi. Jadi mata batin itu tertutupi karena apa sih? Urusan dunya. Gak dipungkiri. Makanya cara tobat niku lek kapan penting kita biasakan. Mungkin kula kan namung ngajak setiap Senin bisa dengan melakukan sholat sunnah. Cek kulino seminggu bisa cek. Oleh wis merasa enteng lah seminggu, tak enteng sih rek. Ya seminggu diisi pintu. Wis menisi dhewe. Kok cek enteng diisi. Nganti seminggu itu diisi terus. Karena sampai niku lek kapan gak sholat sunnah itu gak enak. Sikile kerok. Ya, lambe niku umpama gak ada istighfar, iku koyo gak enak ngono. Ya sementara mungkin istighfar rada abot sanggane ya wajar. Memang semuanya itu butuh proses. Sebuah perbuatan yang kita rasakan di awal itu gak enak, tembe burine iku dadi enak. Ngono. Kaya iso ngarani gak enak ya, gak enak tuh kaitan abot. Nggih, apa nek adem-adem kaya ngono. Dipaksa-paksa dhisik. Luar biasa. Lah kenapa harus melakukan seperti itu? Karena kita ini mau mengalami peristiwa yang sungguh luar biasa. Nggih. Kematian. Ngono lho. Lalu kapan koyo ngono? Gak kulino. Lah dodol pas waktu kate mati. Ya apa?
Lha kapan cara seluruh tubuh ini wis kulino wis istiqomah bahasane kelebon energi positif. Setan itu ate nyedek. Ya gak mungkin, ya gak kok nyedek lho ngene setan itu ya wis kok awake dhewe. Ini gak bisa gitu. Tetap ya kok jero ya. Setan itu pasti ada. Pasti ada makhluk-makhluk lain lah. Ya, yang ingin memalingkan kita kepada selain Allah. Itu gak bisa. Mereka energi yang ada pada tubuh kita ini energi positif. Karena ketika tubuh kita, jiwa kita, pikiran kita ini positif kabeh, malaikat itu kerasan. Ya. Kita hidup ini kan dijaga oleh malaikat. Lha kapan awake dhewe iku gak dijaga malaikat, ya gampang rusak. Turu gak koro-koro ya bolongan iki semut. Ya kan? Apa bedane wong mati gampang klebon sembarang ngalir lah ya. Semut ku apa? Bolong-bolongan itu. Tapi lah kapan awake dhewe cek urip, terus dalam keadaan tidur itu. Sopo sing jaga awake dhewe? Lah awake dhewe melek kan iso. Lah ono lamuk dicaplek disisihno lah ngono lho. Tapi pas waktu awake dhewe itu turu iku lho. Kok iso? Gak ono apa-apa. Nggih. Ya meskipun kadang kala lah ngono lho. Kadang kala, tapi kan jarang lho. Lha iku sapa sing jaga? Lho iku lho kudune sing ditadekno angen. Nah. Jadi sebelum pintu tobat itu ditutup, maka tidak ada sebuah perkataan yang keluar dari lisan seseorang itu yang lebih utama, utama kecuali kalimat syahadat. Jadi tidak ada kalimat yang lebih baik diucapkan atau lebih baik yang keluar dari lisan seseorang kecuali kalimat syahadat. Yang mana kalimat syahadat itu menunjukkan bahwasanya kita sebagai hamba dari Allah, ya, mengakui dan meyakini, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan percaya bahwasanya Nabi Muhammad adalah Nabi dan utusan Allah. Menurut, ya. Kemudian ada seseorang itu akan didatangkan hari akhir yang massal untuk apa ya? Kehancuran semua makhluk dan alam semesta. Yeah. Di mana di saat trompet utawa sangkakala itu ditiup oleh malaikat Israfil. Semua manusia akan dialihkan dari alam dunia ke alam kubur. Jadi kabeh jange iku mati, terus ya dikubur. Lah sapa sing ngubur? Ya alam semesta. Lah alam semesta sapa sing ngubur? Ya Gusti Allah lho ngono lho. Lah saiki penak awake dhewe ana sing ngubur, mergo ana sing urip. Lah lek kapan mati kabeh, sapa sing ngubur? Kan alam kok yang mengubur. Siapa yang mempunyai alam? Gusti Allah. Jadi Gusti Allah secara tidak langsung dengan memerintah alam, ya kan? Wong dipateni terus diwalik dikumpul kependem dhewe. Gunung meletus akhirnya nutupi. Lah iku dadi dikubur kan? Nek dikubur itu pendem. Nggih. Nah, itulah di saat hari terakhir yang paling besar. Tapi kiamat
kubro bahasane lah ngono to. Ana kiamat sugro, ana kiamat kubro. Lah sugro ya setiap individu yang nantinya akan mati. Tapi tidak secara massal. Nah, di saat itu semua terjadi, ya, maka sing di kubur semua makhluk atau semua manusia yang sudah terkubur di alam kubur akhirnya dibangkitno karo Gusti Allah. Orang-orang yang dulunya pernah dianiaya oleh yang menganiaya, nanti orang yang pernah dianiaya nanti akan menuntut balik terhadap orang yang pernah menganiaya. Nah, sing apa kaitan kula jelasaken nggih. Jadi wong sing dianiaya pun kuwatir suatu saat bisa menuntut terhadap orang yang pernah menganiaya. Karena Allah memberikan hak kepada orang yang dianiaya itu. Awakmu biyen tau dianiaya, nggih Gusti kula nate dianiaya. Karo sapa? Karo tiyang niku. Wis saiki awakmu njaluk apa? Kula mboten trima. Lah kula niki sajane lek kapan jenengan lebetaken neraka, kula mboten trima. Sing gare kula dadi ahli neraka nggih mergo kula nate dianiaya. Lah ngono to, akhire dituntut. Menuntut akhirnya sing ahli swarga, orang yang pernah menganiaya wuruh jadi ahli swarga, jadi ahli neraka lho iku lho. Jadi bolak-balik introspeksi terhadap apa yang pernah kita lakukan, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain, itu kudu gelek introspeksi. Jadi wong sing dianiaya iso nuntut marang wong sing nganiaya. Nah, siapa yang menjadi saksi? Umpama kejadian itu yang mengetahui hanya sampeyan dan orang yang menganiaya sampeyan, pun perlu gak usah khawatir. Yang menjadi saksi itu adalah para malaikat. Karena setiap manusia sudah dipasang malaikat yang akan mencatat amal baik dan amal buruk. Nah, kapan pelajaran Ibn Iqtidah itu malaikat Raqib, malaikat Atid. Di malaikat Raqib yang mencatat amal baik kita, malaikat Atid yang mencatat amal buruk kita. Jadi itu malaikat yang akan menjadi saksi. Juga malaikat, bahkan Allah sendiri, karena Allah itu maha melihat segala perbuatan, segala amaliyah baik dan buruk manusia. Meskipun umpama sampeyan tahu napa nggih lakoni elek nang wong liya tapi gak sing roh. Lha iku tetep malaikat karo Gusti Allah nggih sumerep. Nah iku lho. Sapa katene iso menghindar kok pantawane Gusti Allah mboten saged. Lah wis kaya ngono, siksa iku bakal sampeyan lihat di neraka. Dan kenikmatan akan sampeyan rasakan di surga. Tapi wis jangkep. Bagian gak enak ya di neraka. Sing enak-enak di swarga. Nah, jadi cara kuntal ketika hari kiamat sing kubro iku terjadi, dicontohno utawa dijelasno, umpama ana wong sing meteng iku langsung bayi data, bukan bayi data, bayi bu, maksudnya bayi itu gugur ini bang ya, gugur. Wong podo mabuk, tapi mabuk itu gak krono mabuk, krono mendem gak. Apa digoncang karo Gusti Allah, dunyane digoncang. Nah, jadi gempa nih. Ya apa kira-kira gak mabuk?
Gitu. Wong-wong padha bingung. Bingung ngrasakno kahanan. Sing awale gak tau ngrasakno kahanan sing koyo ngono iki. Jadi Gusti Allah niku zat sing maha paring piwales. Sing gak enak marang wong-wong sing padha nglakoni dosa pas waktu nalika ana ing alam donya. Diceritakno meneh wong arep cilik iki lho, padha wangen. Nah, didukung teko ngendikane Gusti Allah ana ing Al-Qur'an. Fa kaifa tattaquna in kafartum yauma yaj'alul wildana syiyaha. Bagaimana kalian akan bertakwa? Maksudnya wedi marang Gusti Allah. Leh kapan sliramu kabeh iku padha ngufuri marang keterangan-keterangane Gusti Allah. Di mana kalian tidak percaya, Pak, ya. Maksudnya tidak percaya itu ya kufur. Kufur itu ora percaya marang kejadian di saat bocah-bocah padha waneng. Kapan bocah-bocah padha waneng? Yo besok. Nek kapan? Dina kiamat kubur. Lah, mula cara zaman biyen niku arek cilik niku, maksudnya arek cilik niku umure jek enom. Niku wak mesti mboten waneng ta. Lah saiki. Lah iki sing dikhawatirno apa ta wis idek ngono. Iya kan? Biyen tuh mana arek jek enom ngene waneng. Tapi saiki sampai nggih. Lah ngono niku wis nduduhno. Itu tanda-tanda yang ditunjukkan, yang ditambahkan oleh Allah sesuai dengan firman-Nya Gusti Allah. Nah itu. Jadi tidak ada suatu siksaan bagi semua manusia kecuali di saat ada satu teriakan suara saja, maka semua manusia seluruh alam semesta akan mengalami kematian. Suara apa? Ya suarane apa? Trompete malaikat Israfil. Kan ngono ta? Kapan koyo ngono lho. Ya apa? In kanat la sayhatan wa hidatan fa idahum khamidun. Jadi apabila sudah ada suara, satu suara yang akan dibunyikan, ya. Jadi maksudnya ku sayhatan wahidatan itu satu teriakan, bukan hanya sekedar suara. Suara gak suara genah, tapi suara jadi itu diarani teriakan suara. Faidahum khamidun. Mongko sakala iku, ya, mereka semua akan mengalami kematian. Wasiqal ladzina taqu rabbahum ilal jannah. Wasiqal ladzina taqu rabbahum ilal jannati zumara. Lanten. Jadi wasiqal ladzina taqu rabbahum ilal jannati zumara. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Gusti Allah, maka semua orang tersebut akan digiring, diarahkan ke surga dengan cara berkelompok atau golong-golong. Berarti orang ijab. Itu menunjukkan bahwa kita nanti akan masuk ke surga itu dengan cara berjamaah. Iku pun nek kapan di dunia ini seneng jamaah. Dan kapan di dunia ini gak tahu jamaah, bahasanya jamaah niku kan disimbolno karo sholat jamaah kan enggak. Umpamanya hal-hal yang sunnah selain fardu ya kayak ini kan jamaah. Maka perlu kita hidup ini berjamaah, membuat suatu jamaah, suatu kumpulan yang mana kumpulan ini akan membawa kita mendapat rahmatnya
Allah. Yo Isman pikir jamaah gak penting. Pun sok mari ngono aku iki gak perlu jamaah. Aku ijen nyejen Gusti Allah iki iso. Ya enggak apa-apa. Dia ngono. Kadang orang-orang itu mempunyai pemahaman bahwa misalnya dia itu bisa mendekat kepada Allah dengan dia sendiri. Maksudnya dengan cara tanpa berjamaah maksudnya. Gak iso. Sampai kan wis dicontohno nganggo sapu. Sapu iku lek mok sak siji digawe resik iku kira-kira saged mboten. Tapi ketika sapu lidi itu sak bongkok dan diikat, kira-kira ya apa? Kira-kira maksudnya niku membersihkan sebuah kotoran dengan satu lidi sapu, dengan beberapa sapu lidi, ya, beberapa biji maksudnya. Luwih bermanfaat sing siji ta akeh. Nah, ngono to. Jadi umpama sampean iku lek kapan pas waktu berjamaah iki ana sing apa itu jenenge? Keliru bari bahasane nggih. Ngono kok gak katut. Maksudnya kelirune iku lho wis gak kebuku. Sing kebuku ku api. Tunggale salat berjamaah ngene iku. Umpama makmune iku ana sing gak tepak lah mbuh. Opone lah. Wacane iku keliru masroti dan sebagainya wae bahasane ya. Iki ya tetep sah mawon. Mergo dia melakukan sholat itu dengan berjamaah. Tapi lek kapan ijen ya tetep gak sah gitu. Lha ngono to. Lha iku enake melakukan ibadah atau melakukan amaliyah yang baik itu dengan cara berjamaah. Nah, mula Gusti Allah kan ya bolak-balik matur. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Wa'tasimu dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Lah tali itu apa? Agama. Tali itu adalah alat untuk menghubungkan sampean dengan Allah. Kan itu. Nah, tali ini tafsirannya ya agama. Tanpa kita beragama maka kita tidak akan mengenal Allah. Menurut tak? Nah, makanya mula awake dhewe dikongkon berpegang teguh terhadap agama Allah. Jami'an dengan berjamaah. Bersama-sama. Wala tafarraqu lan ojo pisah. Maksudnya ojo pisah iki apa? Lek kapan wis berjamaah, ya wis kalian menjadi satu kesatuan yang tidak bisa terpecah belah. Lalu wis berjamaah, wis bersatu, ojo keluar dari jamaah yang sudah sampean bangun itu tadi. Jadi umpama satu kesatuan kayak ini gitu nggih. Ya. Wis kabeh iki lah bangunan iki. Umpama salah satu sampean iki ana sing ucul. Umpama sing ucul iku umpama renge pedhot ngono ya. Disawang lah ya gak enak. Sale gak padha karo liyane. Contoh ngono ta. Nggih. Umpama karo bentenge situ, kira-kira ya apa? Ya lak ngono ae sih. Dari jamaah juga seperti itu. Kayak alas ini iki gak situ. Nggih. Apa meneh nganti lek kapan paku atau pateke sing gak ono. Kayak jogro. Nah, wis koyo ngono iku jamaah. Jadi harus memahami dan menyadari kita ini sebagai apa? Ono sing dadi paku, ono sing dadi usuk, ono sing dadi reng, ono sing dadi genteng, ono sing dadi alas. Jangan pernah iri dengan yang bukan apa? Bidang sampean. Sampean dadi reng, didadekno usuk ya. Lah ngono to. Nggih.
Sampai dari genteng kok didarani isor ya gak cocok. Iku lho sing angel iku nang kono terkadang. Kaya iku iso dadi genteng, iso dadi iso dadi remah ya gak jamaah jenenge. Ya, iku jenenge gak jamaah. Iku jenenge wala ta. Iku jenenge tabarrok. Apa? Nah, jadi seperti itu. Filosofi dari sebuah jamaah atau dari sebuah persatuan. Mula ya memang persatuan itu bisa terwujud karena adanya sebuah perbedaan. Ngono ya.